Aku Sri Dewi di Tampu Bolon, merantau ke Jakarta sejak tahun 2016 Januari. Shalom Horas, nama saya Ramos Sijabat, sudah menjadi jemaat HKBP Tebet bawaan lahir. Jadi opung doli aku dulu singkua di HKBP Tebet, mama juga guru sekolah minggu di HKBP Tebet. Aku sudah dibaptis di HKBP Tebet juga. Halo, nama gue Anggi, Buru Marpaung, umur gue 34 tahun. Umur gue 34 tahun, terus gue kemarin itu merantau pertama kali itu ke Jerman karena tadinya mau ambil S2 di Jerman tahun 2010. Terus habis itu pindah ke Belanda tahun 2016. Horas, nama saya Yang Alvinus Penjunta. Saya melayani di gereja HKBP Tebet sebagai guru sekolah minggu. Setelah itu saya pindah ke Semarang dan diikuti lagi dengan Bali, baru pindah lagi ke Medan. Jadi baru kembali lagi ke Jakarta itu tahun 2019. Tapi setelah itu langsung pindah lagi ke Balikpapan. Halo, saya Linggom Sianipar, umur 38 tahun. Saya jadi jemaat HKBP Tebet sejak sekolah minggu, mungkin TK 0 kecil kalau nggak salah. Waktu itu orang tua pindah dari Jambi ke Jakarta. Saya sih lahirnya di Jambi. Halo, aku Esther Resimilana Baru Bantaruan, umur 35 tahun, jadi jemaat HKBP Tebet. Kalau nggak salah tuh, ya mungkin pas sekolah minggu ya. Sebenarnya sekolah minggunya nyambung. Soalnya tadi awalnya di HKBP Rawamangun, tardidi di sana. Habis itu, ya mungkin pas sekolah minggu lah ya, udah pindah ke HKBP Tebet. Kami melayani itu mulai, kalau saya itu sekolah minggu, dari sekolah minggu kita kur, kamu? Sama, mulai dari sekolah minggu. Lalu menikah di HKBP Tebet juga tahun 2013. Ikut pelayanan juga nggak hanya sekolah minggu sebenarnya. Habis sekolah minggu terus masuk ke remaja, terus habis itu Naposo. Oh iya. Sampai dengan Naposo Remaja belum ada. Naposo setelah menikah juga kita melayani juga di HKBP Tebet. Halo, nama saya Mario Yarimia Ginting, asal gereja dari GBKP Medan. Kemudian saya mengikuti orang tua untuk pindah ke Jakarta tahun 1997. Halo, nama saya Nuri Simatupang. Saya pindah dari, sebelum di HKBP pindah dari GPIB Immanuel di Medan. Saya pindah ke Jakarta tahun 2010 karena baru lulus kuliah, melamar kerja dan dapat kerjanya di Jakarta kebetulan. 2015? Iya, jadi jemaat HKBP Tebet tahun 2015. Jadi setelah menikah terus lagi hamil waktu itu baru mendaftar ke sini ke HKBP Tebet. Ya karena satu yang terdaftar di mana, kemudian Nuri ada di terdaftar di gereja mana, dan akhirnya kita menikah dan kita mempunyai sebuah pemikiran bahwa kita harus terdaftar di satu gereja lokal gitu. Dan karena pengalaman bergereja di HKBP Tebet, kita berdua cukup mengalami sesuatu yang gimana gitu ya, yang menarik lah gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk mendaftarkan keluarga kami di HKBP Tebet gitu. Ya, tapi maksudnya sebelum kita mendaftar jadi jemaat juga sebenarnya kita udah melayani di HKBP Tebet. Jadi diajakin teman sebenarnya dulu ke HKBP Tebet, diajakin cobain deh ini walaupun HKBP gitu, dia ngomong gitu walaupun HKBP tapi seru kok, ada bandnya. Kalian biasanya di mana? Dulu kebetulan kan di Jakarta kan sempat di beberapa gereja yang kayak GDI gitu. Jadi ini juga agak mirip-mirip, ada bandnya gitu. Coba datang aja. Datang sekali dua kali, terus akhirnya jadi pelayan walaupun waktu itu belum terdaftar di HKBP Tebet. Dan setelah menikah kan pasti harus terdaftar di satu jemaat, dan waktu itu udah hamil. Nanti anak lahir kayak mau diumumkan di gereja yang mana satu nih, oh yaudahlah buru-buru daftar ke HKBP Tebet, toh udah melayani juga di sini. Kalau waktu di Jerman aku tuh ke MRII, kayaknya namanya mungkin Mimbar Reform Injili Indonesia di Munchen.
Tapi pas yang di Belandanya itu karena ikut suami jadinya sempet ke gereja Katolik pertama kali, tapi akhirnya nemu gereja Indonesia juga di Delft. Alasannya sih sebenarnya pertama kalau yang di Jerman di MRI itu karena itu gereja Indonesia ya, jadinya aku juga pengen setidaknya ada pelayanan juga gitu di situ sama orang-orang Indonesia. Jadi pilihan pertama sudah pasti HKBP. Jadi kalau memang pada waktu kita pindah sudah mempunyai anak, kita nanti akan kita sesuaikan lagi dengan jam sekolah minggunya. Yang paling pertama prioritas adalah anak, jadi kita harus tahu sekolah minggu mana yang paling baik. Dan yang kedua adalah jamnya. Jadi kalau kita punya anak dan tambah sudah pasti kita nggak bisa milih yang jam sekolah minggu jam 7. Jadi kita akan pilih yang jam sekolah minggunya di atas jam 8. Kalau untuk gereja pertama kali, ya seperti biasa gereja di HKBP ya biasa sih. Tapi kalau untuk gabung Naposonya kayak orangnya kok humble ya gitu. Ya seru. First impressionnya gerejanya kecil ya, itu kayak persekutuan. Jadinya kalau ada orang baru tuh kelihatan banget sih gitu. Tapi orangnya baik-baik juga gitu, jadinya dan mereka juga friendly sih, jadi aku juga jadi nyaman gitu. Ya, jadi kalau first impressionnya kalau yang di luar Medan kurang lebih sama ya, karena memang penerimaannya mereka sangat baik karena mungkin merasa sama-sama dari perantauan. Jadi tidak terlalu susah untuk masuk ke dalam pelayanan ataupun dalam lingkungannya. Tapi kalau untuk Medan agak sedikit lebih susah. Berbeda, yang pasti berbeda karena kalau kami kan bergabungnya itu di waktu itu jam 15.30 masih. Di situ ada band, kemudian lagu-lagunya juga di luar buku ND juga macam-macam. Kemudian juga waktu itu sempat pendeta juga ada yang dari luar gitu. Jadi itu secara pengalaman experience di HKBP Tebet itu sangat berbeda dengan HKBP lainnya sih kalau aku rasain gitu. Waktu itu pertama kali kesana bareng nyokap kan, terus ya ibu-ibunya gitu biasanya kayak langsung nyamperin ke nyokap gitu, terus nanya jemaat baru ya gitu, terus ditanyalah tujuannya kesini apa gitu, terus habis itu ya mereka biasanya ngasih tahu misalnya kita punya persekutuan ini, kita punya kayak youth-nya atau kayak persekutuan doanya kayak gitu. Udah pasti ya, sama seperti di HKBP Tebet juga pasti punggungan itu kekurangan anggota. Jadi sudah pasti kita akan diajak yang pertama untuk menjadi anggota KUR, ya kan? Terus untuk menjadi pelayan biasanya untuk song leader ataupun untuk kalau istri di rumah diajak untuk jadi guru sekolah minggu. Kayak dulu pernah ada, kalau nggak salah Karima ya yang ngajakin gitu. Yang ngajak kenalan kayaknya enggak sih. Jemaat sih nggak ada kayaknya. Yang ngajak kita justru teman waktu itu, dan dia juga setauku nggak jemaat sini ya. Iya, bukan jemaat sini. Iya, dia anak rantau juga, terus ngajakin yuk kesini yuk cobain, terus pada akhirnya diajakin pelayanan juga sama teman kita yang dari Medan ini. Dia nggak jemaat, dan pas awal-awal ya paling kita ngobrol sama dia aja sih, nggak sama jemaat. Pernah, maksudnya ya, tapi saya sih nggak berpikir bahwa ini anak rantau tidak rantau sih ya. Cuman waktu kita di Naposo Bulung, ya kita sebagai pengurus itu kan berkewajiban untuk mengajak semua Naposo Bulung yang ada di dalam gereja itu untuk join ke Naposo Bulung gitu, aktif. Jadi ya kita melihatnya, kalau saya pribadi melihatnya tidak anak rantau atau anak Tebet, karena juga banyak juga yang dibilang bukan rantau gitu, anak HKBP Tebet yang tidak aktif juga gitu di Naposo Bulung pada saat itu. Mungkin di semua kategori juga begitu, karena pasti lebih banyak yang tidak muncul daripada yang muncul, kira-kira begitu sih. Sama sih, aku malah mungkin nggak kepikiran
oh pindah gereja, malah gitu jatuhnya. Oh mungkin dia baru masuk gereja Tebet gitu aja sih. Jadi nggak ada kepikiran ya, mungkin dulu juga maksudnya masih umur berapa gitu, masih muda, jadi nggak ada kepikiran yang sulit-sulit. Oh anak baru, oh ya udah gereja. Jadi fokusnya pindah, untuk gitu mengajak aja, Iya. fokusnya untuk mengajak masuk ke dalam kegiatan di HKBP Tebet begitu. Oh, pernah dong, gue friendly orang. Tapi ya mungkin pada saat itu masih sejauh ngajak kenalan ya. Maksudnya ada beberapa orang yang juga begitu gue ajak kenalan dia langsung open up ke gue, jadi bisa ngobrol gitu. Misalkan ternyata dia orang yang agak tertutup, seperti yang gue bilang tadi, jadi take time juga, kita harus ketemu beberapa kali di Padus atau pelayanan yang lain buat kenal lebih jauh gitu. Kalau pas pertama kali ngerasain perbedaan, kayak nggak ngerasain sih, karena orang-orang yang ku kenal kayak ngerangkul gitu. Jadi dulu waktu itu aktifnya Cikapopam ya, jadi kakak-kakak yang di Cikapopam itu kayak ngerangkul gitu buat orang-orang yang baru datang. Jadi nggak ada ngerasa perbedaan sih. Perbedaannya sih gimana ya, ada sih sedikit, karena mungkin kayak anak baru kan, jadinya diliatin banget gitu, apalagi gerejanya kecil kan, persekutuan doang, jadinya kayak semua mata tuh kayak memandang gitu, kayak ini siapa ya, kayak gitu sih. Itu udah pasti ya, karena memang kita istilahnya anggota baru, jemaat baru, tidak langsung bisa dapat diterima sampai mereka benar-benar tahu siapa kita. Terus kita juga berusaha untuk mengenalkan diri, mulai dari pekerjaan, lingkungan, dan rumah, dan akhirnya masuk ke puluhan sektor ya. Berasa perbedaan yang gimana banget mungkin nggak yang kayak diliatin di sini-sini nggak ya, tapi kayak kita tahu HKBP Tebet ini memang udah lama dan banyak anak-anak muda di sini tuh memang dari kecil di sini, jadi kelihatan yang anak HKBP Tebet itu ya udah asik sendiri dengan circle-nya, dengan teman-temannya, jadi kita ya paling hahaha aja, kayak ya cengar-cengir aja, namanya juga pendatang. Ya melihat seperti melihat jemaat sih, karena kan kita juga tahu sebenarnya HKBP Tebet itu dari dulu banyak, maksudnya bukan anak rantau dan tidak rantau gitu ya, maksudnya memang banyak jemaat yang walaupun non jemaat HKBP Tebet mereka bergereja di HKBP Tebet. Jadi kalau saya pribadi melihatnya ya seperti melihat jemaat begitu, kalau saya gitu. Sama sih sebenarnya, bahkan mungkin bisa juga nggak notice gitu, ini HKBP Tebet apa pendatang ya, mungkin taunya ini pendatang pada saat waktu Naposo sih. Maksudnya emang kita satu lingkungan, ketemu begitu kan, nggak terlalu banyak orangnya, jadi ketahuan oh ini pendatang begitu kan, mereka pasti perkenalan dulu, kami pendatang, kami gereja di Tebet karena begini karena begitu gitu, itu sih. First impression pasti bingung ya, ini siapa kan gitu. Tapi biasanya sih memang dari Naposo menjembatani juga sih untuk kenalin. Mungkin setelah itu baru mulai bisa bonding juga lah. Perbedaan perlakuan kayaknya otomatis deh. Soalnya kayak apapun yang mungkin lagi menjadi suatu hal yang bisa kita bilang lagi happening ya pada saat itu gitu kan. Mungkin untuk menerima jemaat lain yang baru masuk, kita juga butuh adjustment juga. Kayak kita ngajak ngobrol dulu, ngejelasin ini kita lagi ngapain gitu. Jadi mereka nggak bisa langsung blend in ke kita juga. Waktu itu memang gue inget banget dari kepengurusan Naposo juga sampai menghimbau kita juga sih untuk lebih open up lagi ke teman-teman yang bisa dibilang merantau gitu ya, atau jemaat baru Naposo di HKBP Tebet. Malah saya bingung bahwa semakin kesini kita udah tidak Naposo Bulung, semakin terdengar bahwa oh ini ada anak rantau dan tidak rantau gitu. Kalau untuk saya itu sebuah pertanyaan gitu, bahwa kenapa harus anak rantau dan tidak rantau? Karena pada dasarnya kita semua di HKBP Tebet ini anak rantau, karena semua orang tua kita dari kampung, kira-kira begitu.
gitu. Kok tiba-tiba jadi ada anak rantau dan tidak rantau nih gitu. Itu sih kalau pendapat saya itu. Aku juga kayaknya enggak sih, mungkin cara negornya aja ya Pak, paling say hi gitu. Tapi kalau misalnya langsung tiba-tiba ngobrol banyak ya pasti nggak bisa langsung cepet kayak yang udah kenal dari sekolah minggu gitu. Tapi untuk membedakan kayaknya sih enggak, ya nggak kepikiran juga sih. Iya. Perhatian sih yang paling berasa tuh kalau misalnya kita udah jadi jemaat itu ada perhatian yang lebih. Kalau aku ngerasain kayak nanya kabar, kemudian waktu anak kita lahir itu ada kunjungan juga gitu dari teman-teman juga gitu ya. Itu sih. Ya, terus kalau sakit juga ditanyain kabarnya, ini ya masuk rumah sakit ya atau apa, pasti ditanyain. Jadi ya sejak masuk jadi jemaat ya malah jadi diperhatiin ya. Kayaknya enggak deh ya. Kalau misalnya kebaktian aja ya, dan misalnya kebaktian pagi atau enggak, biasanya jam 9 atau jam 7 tuh kan ada perkenalan, sudah memasuki jemaat HKBP Tebet baru gitu. Itu pasti kan jemaatnya berdiri. Ya udah, ya benar-benar nggak ada kepikiran gimana. Ya kalau misalnya ketemu memang kenal, misalnya sebaya ya, kalau memang misalnya gampang kenal ya say hi, habis itu ya biasa aja. Iya, satu lingkungan aja gitu. Karena banyak juga yang berdiri diperkenalkan, sedetik dia diperkenalkan dia nggak pernah gereja di HKBP itu tetap juga nggak kenal. Iya, jadi maksudnya Gitu. Padahal dia sudah baru terdaftar nih, kira-kira gitu kan. Gitu. Tetap ternyata sedetik setelah dia diperkenalkan dia nggak pernah balik lagi nih ke HKBP Tebet. Nanti datangnya waktu Natal, Paskah ya berarti yang nggak kenal juga. Kira-kira gitu. Pasti ada. Itu pasti ada. Gap itu ada, tapi tidak karena disengaja. Jadi maksudnya kalau misalkan naposo yang memang diantara sesama kita itu nggak nyambung, ya otomatis ada gap. Bahkan gap ini juga tidak timbul dari karena ada naposo rantau, habis itu kemudian jadi ada gap gitu. Karena di naposo Tebet juga ada yang punya gap juga. Nah, tapi secara khusus mungkin lebih ke pandangan orang-orang untuk saling melihat dari naposo rantau ke kita dan dari kita ngeliat ke naposo rantau. Kadang-kadang tuh ada kata eksklusivitas atau yang kayak seakan-akan mereka nggak bisa nembus dinding pertemanannya itu gitu loh. Jadi eksklusif ini tuh sebenarnya juga sudut pandang yang tergantung dari orang masing-masing ya. Kalau dari gue pribadi sih, gue pernah merasakan, maksudnya dari naposo rantau sama naposo HKBP Tebet juga bisa bergabung kok. Contohnya kayak gue pelayanan di Kebaktian 1530 gitu, dimana semua orang tuh bisa bareng-bareng untuk pelayanan tanpa ada gap atau eksklusif kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya sudut pandang eksklusif ini juga harus dibersamakan sih persepsinya gitu. Kayaknya nggak ada sih. Menurut aku sih kayaknya nggak ada. Cuma paling kayak mereka kayak lebih ini ya, apa sih namanya, lebih care gitu. Jadi mereka namanya anak baru kan datang belum tahu misalnya di tentang gereja tuh kayak gimana, atau enggak misalnya kita kalau mau ini di mana, mau itu di mana gitu. Jadi mereka sih lebih care aja sama anak yang baru datang gitu. Kalau gap sih nggak ada, tapi nggak bisa dipungkiri lah kalau kita yang baru datang berapa tahun dibandingkan teman-teman yang udah dari kecil di sini, punya teman-teman yang dari sekolah minggu juga udah kenal, ya berasa aja. Pasti kadang kalau ngobrol misalnya ada jokes kayak inside jokes yang kita nggak ngerti gitu, mungkin itu mereka dari kecil udah tahu gitu ya, gitu-gitu sih ya palingnya. Tapi kalau kayak perlakuan enggak, tapi secara ikrip bangetnya mungkin beda, berasa aja gitu. Kita ngelihat nih senior kita dulu naposo Wulung, mereka nggak ada gap nih, tapi makin ke bawah kok jadi ada seperti pertanyaan ini. Itu sih yang kalau ditanya lu merasa ada gap nggak, malah nggak tahu. Karena apa, dulu tuh nggak ada nih kayak gini kayaknya. Ada satu teman pun yang bukan dari HKBP Tebet kita ajak main juga kok, dan nggak ada masalah. Ya nggak ngerti ya, maksudnya itu kok perkembangannya kalau menurut saya malah jadi lari yang ke hal yang kurang bagus menurut saya sih gitu.
sebenarnya kalau gap, makanya aku juga nggak kepikiran juga gapnya kayak gimana. Bisa jadi ada gap saat udah lahir di HKBP Tebet aja misalnya jemaatnya, terus baru masuk di lingkungan baru bisa aja jadi ada gap karena memang nggak kenal gitu. Jadi memang ya dulu tuh nggak ada istilah perantau dan tidak perantau, jadi ya yang nama kita nggak begitu mau tahu juga, nggak kepikiran dia baru datang dari rantau. Ya kalau dia masuk di HKBP Tebet terus tiba-tiba kita kenal misalnya di paduan suara lah ya contohnya, ya udah ya lu HKBP Tebet gitu. Pertama mungkin cari tahu dulu kita tuh maunya tuh bergereja di gereja seperti apa kayak gitu, terus lingkungannya seperti apa. Ada beberapa teman aku yang pengen langsung ke gereja yang jemaatnya jemaat Jerman semuanya kayak gitu. Tapi karena aku ngerasa kayak aduh kapan lagi sih gitu kayak ngobrol sama orang Indonesia gitu. Di saat setiap hari pasti ngobrol sama orang Jerman kan. Jadi kayak aku tuh kayak pengen lah gitu seminggu sekali ada kerinduan terobati gitu kan. Dan kalau misalnya orang Indonesia juga gereja orang Indonesia tuh biasanya akhir-akhirnya tuh abis gereja biasanya kita makan bareng gitu, makan makanan Indonesia. Jadi waktu aku pelajar aku ngerasa ayo udah deh gereja Indonesia aja, soalnya mengobati kerinduan untuk makan Indonesia juga afterwards gitu sih. Mindset lo dulu nih yang harus ditanamkan nih, join di HKBP Tebet itu mau apa gitu. Kalau emang mau pelayanan sama Tuhan ya fokus pelayanan sama Tuhan. Kalau untuk cari teman ya it's okay juga, tapi tetap yang diutamakan ya pelayanannya, biar kedepannya ekspektasi yang ada sama lo nggak ngecewain lo gitu. Sebenarnya aku ngerasa kalau misalnya datang langsung kayak dihinggapin orang-orang sih, aku ngerasa gak nyaman ya. Kayak apaan sih nih gitu. Cuma tapi emang kalau persekutuan kan kelihatan banget sih gitu ya anak barunya gitu kan. Jadi ya ngerti juga sih gitu dari mereka juga pasti kayak seneng gitu kan akhirnya ada jemaat baru gitu. Tapi sebenarnya dari akunya sendiri sebenarnya kurang nyaman kayak langsung disegap gitu. Paling mungkin setelahnya mungkin ya kayak nggak tiba-tiba pas lagi mau ibadah ini kayaknya ada anak baru nih, berdiri dong kayak gitu, kayak belum ada aba-aba apa kayak aku kayak oke gitu. Tapi kalau misalnya setelah itu gitu disamperin it's fine sih. Tapi menurut aku sih pertama tuh kalau langsung disergap gitu nggak kayak kurang nyaman gitu kan. Yang kedua mungkin lebih enak setelah ibadah gitu perkenalannya itu lebih enak. Nah yang kedua juga mungkin langsung yang kayak kamu mau ikutan nggak misalnya pelayanan untuk anak mudanya kayak gitu. Terus mungkin mereka kalau ada Instagram atau follow Instagram kita atau gimana gitu. Jadi aku sendiri aja yang langsung langsung ngelihat gitu dibanding mereka yang ke aku sergap aku terus gitu sih. Kalau aku nyamannya sih gitu. Jadi kita memang tergantung dari segmennya ya. Jadi kalau keluarga muda yang punya anak dan memang harus sekolah minggu, itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang baru, karena mereka pasti akan memilihkan sekolah minggu yang terbaik buat anaknya. Nah yang terbaik itu kan bisa mulai dari bagaimana penanganan di sekolah minggunya, kelas-kelasnya, ataupun jam masuk sekolah minggu. Nah, biasanya keluarga muda yang tanpa helper akan memilih jam sekolah minggu yang sama dengan jam kebaktian orang tua. Nah, kalau memang kita bertemu dengan pendatang baru yang sudah dua kali atau lebih datang ke gereja kita, kemungkinan besar mereka sudah memilih untuk bergereja di tempat kita, dan itu yang bisa kita ajak untuk bergabung di dalam pelayanan maupun dalam hubungan, untuk kita bisa lebih proaktif mendekatkan kepada mereka. Kalau misalnya kita mau buat semua orang nyaman, itu hal yang sangat menantang dan challenging, dan kembali lagi gimana kita bisa cocok nih sama mereka gitu. Tapi
sampai sejauh ini gue melihat bahwa dari kepengurusan Naposo itu semakin welcome ya dengan kehadiran Naposo rantau yang baru datang ke HKBP Tebet. Harapannya sih kedepannya selain dari rasa merangkul ke semua orang ini, dari Naposo HKBP Tebet juga bisa lebih nge-organize lagi nih sebenarnya penempatan Naposo ini mau dibuat seperti apa gitu. Jadi mereka lebih tahu nih tujuannya seperti apa, karena banyak dari beberapa Naposo rantau juga mungkin setahun 2 tahun udah cabut lagi kan gitu. Aku sih bersyukur Kasri ini bisa lama ya, dari 2016 2017 gitu. Tapi nggak semua Naposo rantau itu seperti dia juga. Jadi harapannya ini harus lebih akurat lagi lah bagaimana kita memberdayakan Naposo kita.